Assalamualaikum, selamat pagi. Aku Jamal, mahasiswa S3 di University of Oxford, Inggris. Hari ini aku ingin berbagi tentang tips dalam menulis motivation letter. Jadi, motivation letter itu apa? Bagi teman-teman yang belum tahu, motivation letter itu merupakan biasanya salah satu cara dalam mendaftarkan beasiswa maupun mendaftarkan ke kampus. Jadi, isi dari motivation letter itu sendiri seperti namanya motivation, jadi intinya adalah motivasi mengapa kita memilih jurusan tertentu, kenapa kita memilih topik riset tertentu, dan sebagainya. Jadi alasan-alasan dibalik mengapa kita mendaftar ke kampus atau beasiswa tertentu. Motivation letter itu sendiri juga punya banyak nama, ada statement of purpose, letter of intent, dan macam-macam namanya, tapi pada intinya sama, semuanya memiliki inti yang sama, dan beberapa institusi memiliki format tertentu dalam penulisan motivation letter. Itu yang kita perlu ketahui dulu sebelum menuliskan motivation letter, karena ada yang memiliki format khusus, ada juga yang tidak memiliki format. Aplikan sebisa menulis motivation letter sebebas-bebasnya, sekreatif mungkin. Itu tinggal kita menyesuaikan dari pihak pemberi beasiswa maupun dari pihak kampusnya. Namun secara umum dalam menulis motivation letter ada kesamaan, baik yang dengan format maupun tidak format, dan di sini aku akan membagi 10 tipsnya. Tips yang pertama yaitu mulai lebih awal. Jadi mengapa kita perlu mulai lebih awal? Karena kita memiliki waktu yang lebih lama untuk mempersiapkan tulisan. Kita memiliki waktu yang lebih banyak untuk mengkoreksi tulisan, kemudian memperbaiki lagi, mengkoreksi lagi, memperbaiki lagi, dan seterusnya. Sehingga harapannya tulisan yang kita tulis itu bisa lebih matang. Tapi kembali lagi ya, tiap orang memiliki caranya yang berbeda-beda. Ada yang hanya sekali menulis langsung bagus, ada yang dengan menulis, merevisi, dan seterusnya. Itu tinggal menyesuaikan, tapi pada umumnya dengan menulis lebih awal, tulisan kita akan lebih matang. Tips yang kedua yaitu belajar menulis secara umum. Mengapa perlu menulis secara umum? Karena mau motivation letter, mau esai, mau karya tulis, mau makalah, mau skripsi, semuanya sama-sama tulisan, dan pada prinsipnya semakin kita sering menulis, semakin sering kita menemukan ide-ide dalam pikiran kita dalam bentuk tulisan, maka harapannya apa yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan dengan utuh, dan dari pihak pembaca, baik dari reviewer maupun siapapun yang membaca tulisan kita akan paham. Tips yang ketiga yaitu diskusi dengan orang lain. Yang aku maksud dengan orang lain di sini ada beberapa orang yang sekiranya lebih paham untuk topik-topik tertentu. Misalkan kita perlu diskusi dengan dosen karena cara latar belakang keilmuan dia mungkin lebih paham daripada kita. Beliau bisa memberikan masukan-masukan dari sisi akademik terhadap motivation letter yang kita tulis. Yang kedua yaitu kita bisa juga diskusi dengan orang yang lebih paham bahasa Inggris. Jadi perlu ada orang yang mengkoreksi dari segi tata bahasanya. Jadi kita perlu diskusi dengan entah guru bahasa Inggris maupun teman yang memang punya latar belakang bahasa Inggris untuk mengkoreksi tulisan kita. Jadi kan harapannya tulisan kita ini sebaik mungkin lah, termasuk dari sisi tata bahasanya. Kemudian kita juga perlu untuk diskusi dengan teman yang memang tidak memiliki latar belakang yang berkaitan langsung dengan latar belakang kita. Kalau misalkan teman kita itu bisa memahami apa tulisan kita, apa pokok-pokok yang ingin kita sampaikan, harapannya siapapun audiensnya, meskipun audiensnya adalah orang awam, tetap bisa memahami apa yang kita tulis. Tips yang keempat yaitu jujur dengan diri sendiri. Motivation letter itu unik terhadap setiap individu. Jadi setiap individu akan memiliki motivasi yang berbeda, memiliki gaya penulisan yang berbeda, dan itulah yang sebenarnya perlu kita tonjolkan, keunikan dari diri kita sendiri. Karena aku memang beberapa kali menemukan ada orang yang menanyakan, Mas, bisa nggak bagi contoh motivation letter atau bisa kasih format motivation letternya nggak? Aku pribadi sebenarnya kurang setuju dengan membagi motivation letter, kecuali memang kita tahu bahwa yang akan membaca motivation letter kita ini hanya ingin belajar gitu ya, bukan untuk
semacam mengcopy template, sebaiknya memang motivation letter ini ditulis sendiri seperti itu. Dan untuk bisa menulis sendiri, mengetahui karakter diri sendiri, kita perlu banyak merefleksikan diri atau berkontemplasi. Ketika kita berbeda, anggap aja ini reviewer buka-buka dokumen, terus kok ini semuanya sama ya isinya ya, terus tiba-tiba ada satu yang memberikan sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang segar. Di situ kita akan terlihat berbeda. Oh, ini anak memiliki cara pandang yang berbeda dan unik. Tips yang kelima, ketahui kontribusi kamu ketika kamu nanti misalkan diterima di kampus tersebut. Jadi ini yang sebenarnya banyak sekali orang tidak sadar bahwa kita biasanya mendaftar ke kampus tertentu karena kita ingin belajar di kampus itu tanpa memikirkan kira-kira apa sih kontribusi yang kita bisa berikan ke kampus tersebut. Mungkin kalau sebagai gambaran, contohnya dengan adanya kita di kampus tersebut, kita bisa menjadikan suasana belajar lebih dinamis. Kemudian kalau misalkan ya ada teman-teman yang punya pengalaman pernah kerja di daerah pelosok atau daerah yang benar-benar terpencil selama misalkan kurang lebih 1 tahun, nah itu sebenarnya bisa menjadi salah satu poin yang perlu disampaikan gitu. Jadi kalau dengan adanya kita di kampus tersebut, kita bisa sharing pengalaman kita selama kita bekerja di tempat terpencil. Dan itu sebenarnya mungkin bagi kita pengalaman yang sederhana ya, tapi kalau bagi teman-teman mungkin yang di negara lain melihat orang yang punya pengalaman bekerja di tempat terpencil itu benar-benar keren gitu, karena pengalamannya akan berbeda, kemudian ilmunya akan berbeda, dan di situ dengan kita adanya diterima di kampus tersebut, kita bisa melengkapi atau kita bisa memperkaya nuansa akademik dan diskusi yang ada di sana. Tips yang keenam yaitu fokus pada kelebihan diri sendiri. Maksudnya di sini bukan terus kita melebihkan diri sendiri, oh ini hebat, aku ini punya pengalaman A, B, C, D, bukan seperti itu, tetap dengan kehambelan yang cukup bahwa kita perlu berfokus pada kelebihan kita, bukan pada kekurangan kita. Ya lagi-lagi ya, setiap orang tidak ada yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada kekurangan. Yang penting bagaimana kita memanfaatkan pengalaman-pengalaman atau kelebihan-kelebihan yang kita miliki, kita olah agar bisa menjadi sebuah tulisan yang saling menguatkan satu sama lain. Tips yang ketujuh, breakdown motivasi besar kamu menjadi motivasi-motivasi yang lebih kecil atau cita-cita yang lebih kecil gitu. Misalkan kalau kamu memiliki motivasi kedepannya ingin menjadi presiden, nah kira-kira step by step apa yang ingin kamu capai untuk bisa menjadi presiden itu. Jadi nggak hanya serta-merta kamu bilang aku ingin jadi presiden tanpa ada langkah-langkah konkret yang doable, yang achievable untuk bisa mencapai motivasi kamu itu sendiri. Tips yang ke-8, tulis motivation letter kamu dengan brief and concise, dengan singkat dan padat, karena ini akan memudahkan reviewer dalam meriksa dokumen kamu. Bisa kita bayangkan kalau reviewer membaca banyak sekali motivation letter dan isinya banyak yang bertele-tele, banyak sekali informasi, dan ketika kamu bisa menuliskan motivation letter dengan padat, jelas, dan ringkas, maka reviewer akan lebih mudah memahami maksud dari motivation letter kamu. Tips yang ke-9, jangan terlalu banyak pemanis di motivation letter kamu. Misalkan kamu banyak menggunakan kata-kata yang terlalu hiperbola atau kata-kata yang terlalu puitis, itu satu sisi mungkin bagus ya, asal dengan kadar yang cukup, tapi jangan terlalu banyak karena akan membuat pembaca ini atau reviewer bingung ini inti dari tulisannya apa gitu. Tips yang ke-10, hindari mencari template yang banyak beredar di internet. Jadi kita kan biasanya sebelum menulis cari inspirasinya itu bukan contoh motivation letter, template motivation letter, bukan itu yang kalian cari, tetapi carilah informasi-informasi yang sekiranya bisa memperkuat motivasi kalian. Misalkan kita memiliki motivasi ingin menjadi diplomat, kita cari profil-profil diplomat. Seperti apa diplomat itu? Diplomat itu memiliki kualifikasi seperti apa dan proses-proses
dari diploma itu yang sekiranya bisa kita tiru dan bisa kita pelajari. Seperti itu contohnya. Jadi jangan cari template atau cari contoh motivation letter yang banyak beredar di internet. Kalau itu sampai mempengaruhi cara berpikir kalian, itu bisa membuat motivation letter kalian tidak lagi otentik. Jadi sekian 10 tips dalam menulis motivation letter dari aku. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum.